Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, eh, sekarang kita masuk bab alamatul i'rab, tanda khafad bagian yang kedua. Ya, di sini al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah menjelaskan kepada kita bahwa tanda khafad atau jar itu ada tiga. Jadi sebuah kata kita ketahui dia kondisinya majrur, itu bisa kita ketahui ketika punya tiga tanda. Yang pertama adalah kasroh, yang kedua huruf ya, yang ketiga adalah fathah. Baik. Nah, seperti tanda i'rab rofa maupun nasab ya. Yang khafat juga ada dua macam ya. Ada tanda asliyah, ada tanda far'iyah. Yang asliyah itu tanda pokoknya ya. Kalau far'iyah cabangnya. Di sini kalau tanda khafat atau jar itu kasroh, kalau far'iyah ya dan fathah. Terus kita sudah masuk kapan kasroh menjadi tanda bagi rofa, ada tiga macam ya. Yang pertama adalah isim mufrad yang munsharif. Di sini ada tiga. Yang pertama di isim, berarti bukan fi'il, bukan harf. Yang kedua mufrad tunggal ya, kemarin sudah kita bahas di pembahasan bab alamatul yang rofa. Terus yang ketiga ada tambahan di sini munsharif. Munsharif ini artinya yang bisa ditanwin. Kenapa di sini pakai munsharif gitu? Karena yang namanya isim mufrad itu ada dua. Ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Yang munsharif itu majrurnya pakai kasroh. Nah, kata yang sering kita bahas. Kalau yang tidak boleh menerima tanwin atau isim ghairul munsharif, ya, isim mufrad tapi yang ghairul munsharif, itu tadi tanda jarnya beda lagi. Nanti yang ketiga itu fathah. Nanti soalnya di tanda ketiga akan kita bahas bertempatnya. Mana sudah kita bahas ya, kasrohnya bisa zahiro, bisa muqaddarah. Zahiro berarti nampak jelas. Kalau muqaddarah nggak kelihatan kasrohnya, baik karena ta'adzur, thiqal, ataupun harakatul munasabah. Kemarin sudah kita bahas contoh-contohnya dan juga bagaimana cara mengi'rabkannya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sebelum kita lanjut, tempat yang kedua. Ya. Baik. Sekarang tempat yang kedua. Ya. Yang kedua jamak taksir yang munsharif. Di sini bagi yang sedang open materi yang sekarang ini yang saya tampilkan, itu yang kedua jamak taksir ya. Nah, kalau yang sedang print coba ditambah lagi al-munsharif gitu tambah ya. Jamak taksir munsharif. Oke, jenis kata yang kedua yang dia itu mansubnya majrurnya pakai kasrah adalah jamak taksir tapi munsharif. Kita sudah kenal jamak taksir itu apa? Ya, bagian dari jamak ya, ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Di sini jamak taksir. Itu jamak yang bentuk jamak yang menunjukkan lebih dari dua, tapi bentuknya sudah ada yang berubah di situ dengan bentuk mufradnya ya. Tapi di sini ada tambahan lagi al-munsharif ya, yang sudah ini saya baru ingat tadi. Tambah al-munsharif itu munsharif. Kenapa bisa harus pakai munsharif sama kayak isim mufrad? Karena jamak taksir itu ada yang ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif gitu. Ya. Dari sini jamak taksir yang kita bahas adalah jamak munsharif ya, jamak taksir yang munsharif. Kalau yang ghairu munsharif nanti yang ketiga juga sama. Dia itu yang apa namanya? Yang fathah gitu ya. Baik. Bagaimana contohnya? Contohnya salamtu 'alal asatidzati. Saya mengucapkan salam kepada para ustadz. Al-asatidzah di sini itu jamak taksir, jamak dari ustazun ya. Oke, di sini al-asatidzah itu majrur karena ala. Ya, karena ala.
Kalau kita i'rabkan al-asatidati itu adalah ismun majrurun bi ala. Jadi dia isim majrur karena ada huruf ala di situ, ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Dan tanda jarnya adalah kasrah dhahirah di akhirnya. Ya, asatidati. Nah, di sini kasrahnya kasrah yang dhahirah berarti ya. Ini contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua, misalkan salam tu alal marbo. Saya mengucapkan salam kepada orang-orang yang sakit. Ya, al marbo jamak dari kata maribun. Baik. Kalau kita i'rabkan salam tu ini fi'il dan fa'il alal marbo jar wal majrur. Di sini pembahasan kita adalah al marbo di jam taksir di al munsharif. Karena jamak dari al maribu ya. Kalau kita i'rabkan al marbo ismun majrurun bi ala. Ya, isim majrur disebabkan karena ala. Ya, ala ini jadi amilnya nih. Faktor kenapa al marbo dibaca majrur. Wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya adalah al-kasratul muqaddaratu 'alal alifi, yaitu huruf kasrah yang muqaddarah yang enggak kelihatan pada huruf alif. Setelah huruf dodnya itu ya, al-marbu. Ada kasrahnya di situ. Cuma enggak nampak. Kok bisa enggak nampak? Lita'adzuri karena memang mustahil nampak. Alif mah kan enggak mungkin berharokat, ya. Jadi memang enggak boleh nampak gitu. Nah, di sini contoh yang kedua, ini kasrohnya kasroh yang muqaddarah disebabkan karena ta'adzur gitu. Ini contoh yang kedua. Atau contoh yang ketiga, misalkan salam tu alal mawali. Saya mengucapkan salam kepada para mawali. Mawali itu jamak dari maula. Ini juga sama jamak taksir ya. Karena bentuk mufrad dan jamaknya sudah berubah di sini. Oke, salam tuh sama kayak di atas fi'il dan fa'il. Alal mawali ini jar wal majrur ya. Baik. Al mawali kalau kita i'rabkan maka kita katakan al mawali ismun majrurun bi ala. Itu adalah isim majrur disebabkan karena ala. Wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu ala ya'i. Dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah pada huruf ya. Ya, kasrah muqaddarah pada huruf ya. Jadi kasrahnya enggak muncul di sini. Kasrahnya enggak muncul. Kok bisa enggak muncul lifiqoli karena berat diucapkan kalau seandainya dinampakkan kasrahnya. Sebenarnya bisa. Salamtu alal mawali bisa. Alal mawali bisa. Cuma karena lisan Arab susah untuk mengucapkannya, berat gitu diucapkannya. Maka supaya ringan diucapkan disukunkan gitu ya. Karena sukun ini bukan harakat, jadi memang paling ringan sukun itu ya. Dia alal mawali bisa nampak, cuma nggak ditampakkan sengaja karena memang kalau karena berat. Ini contoh yang kasrohnya muqaddarah disebabkan karena sikol. Ya, itu. Atau contoh yang keempat misalkan ini juga sama. Salam tu ala abnai. Saya mengucapkan salam kepada putra-putraku, anak-anakku. Di sini salam tu fil madhi dan fa'ilnya ala abnai ini jar wal majrur ya. Nah, di sini fokus kita adalah abna. Abna ini termasuk isim majrur termasuk jamak taksir yang munsharif. Yang boleh tanwin dia. Nah, di sini kalau kita i'rabkan abna itu adalah ismun majrurun bi ala. Adalah isim majrur disebabkan karena ala. Wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi. Dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakallim. Jadi huruf hamzah itu kasrah sebenarnya. Ya. Tapi kan Ustaz itu hamzahnya memang kasrah kok kayak gitu. Nah, ini ada khilaf ulama ya. Ada yang katakan di sini kasrahnya ini memang zahirah, memang jelas gitu. Tapi ada yang mengatakan di sini mah kasrahnya kasrah muqaddarah. Alasannya kenapa? Karena kalau seandainya kita hilangkan kata salam tu ala, abnai tetap dibaca abnai. Jadi kasrah di situ bukan karena ala, bukan, tapi memang begitu. Karena tuntutan dari huruf ya mutakallim setelahnya gitu. Ya.
Ya, kembali ke sini jadi abnai majrurnya di sini kasrahnya ada yang mengatakan zahirah, ada yang mengatakan muqaddarah. Karena alasan tadi ya, karena seandainya dihilangkan alanya, tetap dibaca ala, jadi nggak berpengaruh. Baik, kenapa bisa begitu? Nggak bisa apa ya, nggak nampak karena li harakatil munasabah, karena untuk menyesuaikan harokat yang pas. Karena yang mutakalim dia meminta kasrah seperti itu. Nah ini jamak taksir munsharif dalam kondisi majrur. Intinya kasrahnya bisa dua. Bisa kasrahnya zahirah, bisa kasrahnya ini muqaddarah. Ya, ya muqaddarah bisa karena tiga alasan. Yang pertama adalah karena ta'adzur pada huruf yang ujungnya alif. Yang kedua bisa karena thiqal muqaddarahnya, isim yang ujungnya huruf ya atau isim manqus. Kalau yang alif tadi isim maqsur namanya. Atau yang ketiga nggak nampak kasrahnya atau kasrah muqaddarah karena alasan harakatul munasabah, yaitu pada setiap isim atau jamak taksir yang apa namanya, yang nempel atau yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Nah, ini contohnya. Untuk poin yang kedua, ada pertanyaan dulu sampai sini? Insyaallah jelas ya? Insyaallah Ustaz. Oke. Lanjut. Terus tempat ketiga apa? Jenis kata yang ketiga apa? Yang kalau dia majrur pakai kasrah. Yang ketiga adalah jam'ul muannatsis salim, yaitu jamak muannats salim. Ya. Pakai munsharif juga enggak ada. Munsharif enggak ada. Jamak muannats salim boleh ditanwin ya. Baik. Kita sudah pernah bahas definisinya apa ya. Pokoknya satu kata yang isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Ya. Seperti muslimatun, mukminatun, sholihatun dan seterusnya. Oke, di sini kasrahnya juga bisa dua. Yang pertama kasrahnya karena apa? Kasrahnya zahirah, bisa juga muqaddarah. Contoh misalkan salamtu alal ustadzati. Saya mengucapkan kepada para ustazah. Nah, di sini kata ustadzat itu termasuk jamak taksir itu. Jamak muannats salim maksudnya. Jamak dari ustazah ya. Karena ini jamak lebih dari dua dan ada tambahan alif dan ta di ujung. Ya, salam tu fi'il dan fa'il alal ustadzati itu jar wal majrur itu. Oke, kalau kita i'rabkan al ustadzati itu adalah ismun majrurun bi ala. Jadi isim majrur disebabkan karena ada huruf ala di situ. Wa alamatu jarrihi al kasratul zahiratu fi akhirih. Dan tanda jarnya adalah kasrah zahirah yang ada di akhirnya. Kelihatan kasrahnya ya, ustadzati kelihatan. Ini yang zahirah. Tapi juga ada yang muqaddarah. Contohnya, salamtu ala banati. Saya mengucapkan salam kepada putri-putriku. Salam itu sama seperti di atas, fi'il dan fa'il, fi'il madhi dan fa'il. Ala banati itu jar wal majrur yang mutakallim mudhaf ilaih. Dari sini yang menjadi fokus kita adalah kata banat. Itu jama dari bintun. Kalau dijamakan banatun itu jama muannats salim, meskipun bentuk mufradnya nggak salim juga. Nggak selamat ya, ada perubahan juga. Tapi di sini dikatakan jama muannats salim juga. Oke. Nah, di sini banat jama muannats salim. Bagaimana kalau kita i'rabkan ismun majrurun bi ala? Dia adalah isim majrur karena ala. Wa alamatu jarrihi al-kasratu muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim. Dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah pada huruf sebelumnya mutakallim. Jadi pada huruf ta-nya di situ, ya. Gitu. Sama seperti di atas ada khilaf juga, ada yang mengatakan itu kasarnya zahirah, ada yang mengatakan muqaddarah. Cuma di sini kita ambil yang muqaddarah aja ya. Jadi tandanya itu adalah kasrah muqaddarah. Kenapa bisa nggak nampak? Li harakatil munasabah, karena untuk menunjukkan harokat yang pas. Nah, khusus untuk jamak yang muannats salim, dia majrurnya bisa dua, bisa kasrahnya zahirah, bisa juga muqaddarah. Tapi yang muqaddarah hanya disebabkan karena harakatul munasabah. Adapun karena ta'adzur dan karena thiqal itu enggak ada. Karena jamak muannats salim ini jelas ujungnya alif dan ta. Kalau yang ta'adzur kan ujungnya alif. Kalau yang thiqal ujungnya huruf ya. Jadi nggak mungkin gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya.
tiga tempat. Jadi kasrah menjadi tanda bagi jar 3, isim mufrad yang munsharif, jamak taksir yang munsharif, dan jamak muannats salim. Sampai sini ada pertanyaan. Ustadz, Ya. berarti banat itu bisa disebut jamak taksir, bisa juga jamak muannats salim gitu, Ustadz. Oke. Ulama mengatakan begini, istilah jamak muannats salim itu sebenarnya istilahnya agak kurang pas. Makanya ulama mengatakan jamak, misalkan Alfi bin Malik dikatakan dia bukan menggunakan istilah jamak muannats tapi jamak yang ditambah alif dan ta gitu. Nah, kalau misalkan banat itu sebenarnya bukan jamak taksir, tapi dia kalaupun tidak masuk ke dalam syarat jamak muannats salim, kan kalau jamak muannats salim bentuk mufradnya harus utuh ya. Tapi kan di sini ada perubahan. Tapi irobnya kayak jamak muannats salim. Oke, kalau gitu dia masuknya yang mulhaq bi jam'il muannats salim. Sesuatu yang serupa Mirip dengan gitu ya, serupa betul, gitu ya, Ustadz. betul. Jadi Karena ada ada alif tak itu ya. betul, karena irobnya sama. Iya. Tapi nggak memenuhi syarat atau kumaha ya udah diikutkan gitu. Nanti ada udah dibahas sebelumnya. Jadi kalau musanna ada mulhaknya. Dia bukan musanna tapi serupa dengan musanna. Jadi mulhak namanya. Ada jamak mudzakkar salim, tapi ada yang enggak memenuhi syaratnya, maka mulhak dijamin mudzakkar salim. Nah, yang ketiga ini jamak muannats salim. Gitu ya. Baik. Jadi enggak termasuk jamak taksir. Kalau taksir kan dia kalau rafanya kalau nasabnya pakai fathah. Kalau jamak muannats salim pakai kasrah. Beda. Gitu ya. Ya, syukran Ustadz. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau pembahasan tanda i'rab sebenarnya paling banyak itu majrur ya. Nanti majrur itu pembahasan isim ghair munsharif, alasannya kenapa itu nanti ada ilatnya itu nanti banyak itu. Kita bahas nanti insyaallah. Ilatnya agak menjelimet agak banyak ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin untuk sesi 1 kita cukupkan sampai sini. Nanti insyaallah setelah ini akan dilanjutkan sesi yang kedua. Ya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran jazakumullahu khairan semuanya. Ada Bu Iya, Ustaz. ya Bu Tati dan Bu Nita ya, syukran jazakallah. Selebihnya bisa lanjut nanti insyaallah sesi 2. Ya, yang boleh Syukran, silakan. Ustaz. Oke, Ya, Abang. pamit. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin untuk sesi 2.